Cari vulkanisir yang gak bakiak? Ini dia jawabannya. Sedikit lebih slim daripada sepatu bulky kebanyakan, tapi bercanda banget itu Patrobas. Halo guys, Dimas di sini dan kita balik lagi bersama Patrobas, di mana Patrobas ini adalah salah satu vulkanisir yang berhasil mematahkan stigma kalau vulkanisir itu selalu bakiak ya. Dimana kan di era belakangan kita banyak lah ngelihat vulkanisir yang nyaman. Kalau di Indonesianya, salah satu yang jadi pionirnya adalah Patrobas. Kalau kalian tahu, kemarin Patrobas pernah collab dengan Persija ngeluarin Patrobas Ultras. Nah, ini tuh sepatu sebenarnya sama base-nya dengan yang Ultras. Bedanya ini lebih ke general release-nya. Bedanya di mana? Kalau kita lihat 2 poin. Yang pertama, nggak ada nih ekstra lidah yang memanjang keluar, dan satu lagi, penggunaan materialnya bukan suede tapi leather nih ya, kayak kalian bisa lihat di sini. Nah, pertanyaannya apa bedanya yang reguler ini dengan versi Ultrasnya? Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dari dia, Patrobas Jungler. Langsung aja, kalau kita inget Patrobas Ultras kemarin, dia tuh penyakitnya ada di liningnya, kalau boleh dibilang penyakit ya. Kenapa? Karena liningnya ini terbilang paling lemah, bahkan kalau untuk pengetesan kita, dia di bawah rata-rata. Di bawah rata-ratanya paling bawah malah ya, karena dalam tes beberapa detik dia jebol. Dan itu pun terjadi di Patrobas Jungler ini, dimana ya material liningnya sama. Kenapa kita bilang paling minusnya di situ? Karena kalau kita compare sama yang lain, jauh banget. Ini gua kasih tahu aja ya, untuk urusan mesh, Patrobas itu gokil daya tahannya, dan ini konsisten. Berapa kali pun kita ngetes Patrobas, selalu bagus hasilnya. Baik yang Ultras kemarin, yang edisi yang lama-lama, begitupun dengan yang ini nih, dimana cuman geli-gili doang, rusaknya sedikit ya. Kalian bisa lihat di sini kerusakannya nggak berarti sama sekali, cuman kegesek sedikit dong, nggak jebol, nggak ada kebuka sama sekali, nggak ada. Dan dia artinya sudah di atas rata-rata, sudah ada di kisaran atas ya kalau untuk kelas vulkanisir, makanya kita kasih poin 5 dari 5. Udah gitu, leathernya ini leather sintetis, kita udah buktiin dengan bakar, tapi improvementnya jauh banget. Dimana kalau kita lihat suede-nya kemarin, ada damage-nya minimal ya, dan ini sebenarnya lebih tahan lagi. Kayak kalian bisa perhatiin, ini tuh sebenarnya hampir-hampir aja gue kasih 5 dari 5, tapi ada sedikit yang agak dalam coakannya, makanya kita putuskan untuk ya kasih dia proporsional aja lah, 4 dari 5. Tapi itu pun bagus. Gokil loh, ini sepatu kalau kalian mau siksa, mau tempur harian, uppernya tuh nggak akan kalah. Paling ya kalau udah keluar masuk sering aja ya di sininya nih yang akan kalahnya. Udah gitu belum cukup juga, gue harus ngetes kekuatan kanvasnya segimana kalau kita tarik. Ternyata dia bisa nahan 4,3 kg force, yang artinya rata-ratanya aja udah 4. Dan ini akhirnya kita berikan rating 7 dari 10 untuk keseluruhan upper, dimana ini tuh improve juga dari yang dipakai sama Ultras kemarin. Kenapa? Karena faktornya dengan peningkatan sedikit lebih baik nih ya, di leather itu signifikan banget sih ngebawa kemana-mananya. Ini gokil kalau menurut gue, uppernya Patrobas approve ya. Oke, kita lanjut lagi bagian midsole-nya, karena ini ada midsole sedikit ya, sebenarnya insole sih lebih tepatnya ya, insole yang empuk dan nyaman. Di sini rahasia Patrobas kenapa dia jadi lebih enak daripada banyak vulkanisir yang lain, karena kita bisa lihat ini bahan memory foam, ditambah ada ini lagi nih, ada foam lagi nih yang putih ya. Nah, foam yang putih ini juga menambah empuknya, tapi nggak sampai ketebelan yang bikin heel dropnya jadi tinggi. Dia masih deket ke 0 ya heel dropnya. Empuk banget. Kalau kalian mau tahu, hasil tes durometer kita menunjukkan 9,5 HA ya. Itu bisa kebayang ya empuknya kayak gimana. Ini bahkan angkanya lebih empuk daripada yang di Ultras kemarin. Kayaknya mereka ada sedikit adjustment dan improvement, jadi bikin lebih enak lagi. Makanya kalau gue pribadi sih ngetes sedikit lebih nyaman ini insole-nya. Dan semua tester kita setuju, dari kemarin Ultras sampai sekarang dia konsisten ngasih experience keempukannya yang enak. Nanti kita bahas di kenyamanan ya. Oke, kita geser sedikit ke outsole-nya, dimana outsole vulkanisir Patrobas itu pernah kita nominasikan sebagai salah satu yang paling badak. Nah, kita lihat gimana masih konsisten nggak? Ternyata dengan ketebalan 3,4 mm kita dremel selama 30 detik, hasilnya dia berkurang 0,9 mm, dan ini konsisten dengan hasil yang kita dapatkan di Ultras kemarin. Jadi intinya sama. 0,9 by the way udah di levelnya Vibram dan Continental untuk abrasi ya. Ini gokil.
Ya, dengan harga semurah ini kalian bisa dapat bahan material sebadak ini juga di sepatu vulkanisir. Bercanda banget itu Patrobas. Gua kasih rating 9 dari 10 ya kalau untuk outsole-nya. Dan untuk rata-rata material upper kita bisa kasih 8 dari 10. Gokil, boleh ya. Ya, kalau kita lihat dari segi konstruksi ini gak ada improvement. Kenapa? Karena udah bagus. Ini buat standar vulkanisir, Patrobas itu salah satu yang paling kuat. Gokil, rapih ya. Nah, ini juga konsisten hasil yang kita dapatkan. Sama aja sih dengan pengetasan kemarin-kemarin. Kalian perhatiin ini bener-bener durable banget, kuat banget. Ini gue acungin jempol dan gue kasih rating solid 8 dari 10. Karena vulkanisirnya baik yang sampingnya, kemudian ke bawah ke sole-nya ini semuanya rapat, kuat, works. Attention to detailnya rapi, Patrobas. Thumbs up, big respect ya. Oke, sekarang kita bahas kenyamanan, karena ini yang penting kan kalau kita nyari vulkanisir ya. To the point aja, gue mau kasih tau kalian di depan, ini lebih nyaman daripada fan slip-on gue. Nah, nanti kita coba breakdown apa aja yang bikin dia lebih nyaman. Pertama, ya kalau untuk bobot, menurut gue nggak terlalu spesial. Dia sama-sama aja, di bobotnya 351,3 gram. Artinya ya namanya juga vulkanisir agak berat ya, wajar. Nah, yang mulai berasa ini, mulai dari fitting-fitting di two box sampai bolnya itu lebar. Itu di 107,5 mm ya. Jadi ini terbilang lebar, kemudian instepnya juga tinggi di 71,3 mm. Jadi buat kalian kaum kaki yang gemuk dan tinggi, ini sangat bisa banget buat kalian yang meskipun padding-paddingnya tuh tebal banget, tapi fittingnya juga tebal. Jadi ini adalah alternatif sepatu bulky yang nggak terlalu bulky sebenarnya ya. Sedikit lebih slim daripada sepatu bulky kebanyakan, tapi padding-paddingnya bisa dibilang kenyamanannya di titik yang sama lah, kalau bukan mendekati ya. Kemudian kita lihat dari segi panjang solnya ini 29,5, jadi sesuai sama yang diklaimnya di 45. Menurut gue oke, artinya kalian bisa pakai ukuran sepatu kalian pada umumnya. Yang biasa pakai 42 di sini, biasa pakai 45 juga di sini. Nah, gambarannya kalau biasa pakai Vans 45 di sini 45 juga. Jadi apa yang membuat dia lebih nyaman lagi? Salah satunya adalah padding-paddingnya di sini lebih nyaman. Penempatan itu menurut gue lebih pas. Kemudian dari segi ruangnya dia lebih, menurut gue lebih roomy juga, tapi tidak jadi terlalu longgar, dan keempukannya itu yang lebih enak daripada fan slip-on gue. Gokil juga, salah satu yang menjadi notes kita bersama saat ngetes adalah bagian tebel-tebelnya ini lumayan sih. Dipikir gimmick ya, awalnya kita pikir gimmick juga, tapi pemakaian jangka panjang, jalan gitu ya. Ini padding-padding di atas terutama berasa sih memberikan sedikit kenyamanan yang ekstra ya. Oh ya, ngomong-ngomong, sepatu ini drop belakangnya 16,5 mm dan drop depannya 11,9 mm, yang artinya kita mendapatkan heel drop 4,6 mm. Jadi buat yang tanya bisa nggak ini buat gym, jawabannya menurut gua masih bisa ya. Dengan spesifikasi seperti itu, drop yang rendah dan ini rata ya, ini masih bisa menjadi teman angkat beban kalian ya. Oke, beberapa catatan mungkin teman-teman tester yang lain, ini ternyata dengan fitting seperti ini, bagian collarnya agak besar ya, agak longgar di bagian sini, tapi untungnya tidak ada heel slip. Kenapa? Karena untuk bagian depannya itu kunciannya bagus kalau kita taliin dengan rapat ya kayak begini. Ini kunciannya bagus sekali. Udah gitu kita juga belum pakai tes jalan lama-lama. Sorry itu saya karena terlalu sering hujan, kita nggak punya cukup banyak waktu buat ngetesnya di outdoor. Tapi nanti kita mungkin akan update lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau berkaca sama Ultras kemarin, jadi di Ultras kemarin itu untuk jalan lama agak berasa ya di 6-7 jam. Cuman bukan berarti yang sakit banget gitu, enggak. Lumayan ngebantu insole yang empuknya ini. Dan buat gripnya untuk permukaan licin kayak di lantai keramik gitu, ini bagus banget, dan kalau dibasah kalian bisa lihat sendiri kayak gimana cengkramannya. Menurut gue dengan semua kenyamanan di sini, ini tuh sepatu yang harusnya bisa kalian jadiin sepatu tempur dan siksa sehari-hari. Dengan catatan kalian gak ada kebutuhan ekstra ya. Maksudnya ya asal sepatunya durable dan empuk aja ini udah bisa. Ini mungkin sepatu tempur yang sempurna karena sedikit lebih nyaman dibandingkan sepatu tempur rata-rata. Gue juga cukup yakin buat dia diajakin hujan-hujanan, tempur di bawah hujan gitu ya, atau nge-gojek, nge-grab tiap hari. Ini mungkin bisa jadi jawaban solusi juga. Dan dengan fitting yang agak lebar, kaki kita nggak terlalu kejepit. Paling minusnya itu aja, ini bukan sepatu yang sangat adem dan breathable. Tapi ya safety-nya itu sangat terbantu sekali. Misalnya kalian pakai motor gitu ya, dengan ketebalan uppernya ini gokil sih. Makanya mungkin gue merekomendasikan sepatu ini untuk dual purpose. Yang pertama, kalian sebagai anak-anak bola gitu ya, dengan look seperti ini pasti doyan juga kan. Nah, ini cocok buat nemenin kalian nonton bola di tribun gitu ya. Mau duduk sebentar, kemudian
berdiri ya, bersorak-sorak kegirangan ketika tim jagoan kalian ngegol kan. Nah kemudian pulang dari situ mau lanjut ngojol juga gue merekomendasikan ini karena durable dan badaknya, apalagi mengingat harganya yang menurut gue sangat masuk akal sekali. Dan untuk kenyamanan sama performance-nya, kita berkaca dari beberapa pengetesan, kita berikan rating 7,5 dari 10, fair sih kalau menurut kita ya. Dan untuk rating keseluruhan 7,8. Jadi kita bisa tarik kesimpulan untuk kelas vulkanisir ini bukan sepatu bakiak dan nyaman, bahkan kenyamanannya bisa bersaing dengan brand global ya. Kalau menurut gue ini sudah sangat good deal sekali dengan rating 7,8, dia juga sudah improve dari series Ultrasnya kemarin. Dan gimana menurut kalian? Coba like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya, bantu kita mencapai 1 juta subscriber.